Apa yang tidak pragmatis sekarang? Negara saja pragmatis. Tidak ada ingin negara tetangga dan seluruh dunia Indonesia swasembada. Kenapa? Ini adalah pasarnya. Pragmatis kan? Benar nggak? Sekarang tidak impor. Tuh Indonesia mengubah peta pangan dunia. Tuh harga turun dari $650 per ton turun serendah-rendahnya, titik nadi terendah. 300. Ini harga beras dunia turun. Tidak bahagia kan? Thailand tidak bahagia, Vietnam tidak bahagia, Kamboja tidak bahagia, Pakistan tidak bahagia, India tidak bahagia. Kenapa? Indonesia menyetop impor mendadak. Dan presiden kita bangga, aku dampingi beliau. Kamboja ketemu, kemudian Thailand, Vietnam, bisa nggak? Dikit saja. Dia minta, aku dengar langsung 250.000 ton. Aku ditanya Bapak Presiden, Pak Mentan, kasihan tuh. Dia mau minta-minta. Setelah bergeser Pak Presiden izin, 1 liter pun itu kehormatan bangsa. 1 liter saja masuk, itu terganggu secara politik di Indonesia. Aku bukan orang politik. Langsung. Dia bilang, kalau begitu, kamu jangan hadir ya. Kalau pertemuan, oh iya siap Pak. Aku menghindar. Sekarang tidak impor. Satu-satu kita selesaikan. Kami sangat yakin, Bapak Presiden bukan karena kami menterinya. Tapi ilasnya aku masih berguru sama beliau. Ilasnya aku masih berguru beliau. Aku nggak usah ungkap, tetapi ilasnya untuk merah putih aku berguru dengan beliau. Dan saya sudah siap lahir batin. Tidak aku biarkan koruptor di kementerian. Tidak aku biarkan mafia berkeliaran di sektor pangan. Aku dapat, aku beresin. Itu nggak ada. Aku dapat, aku beresin. Kenapa? Kita ini, kami sudah umur 50. Kalian akan melanjutkan ini perjuangan. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada tanda-tanda kebaikan. Bulog bagus. Kemudian pupuk sudah beres. Nah, tinggal PR saya adalah PTPN dan Adifood. Kalau ini bagus, ini pangan kita akan sangat kuat. Tahu ada yang menarik? Ini anak muda ya. Waktuku berapa sih? 20 menit Pak. Oh sudah habis? Belum Pak. Sudah habis? Enggak. Sudah. Lanjut Pak, bagus. Ini Pak Ketua. Ini Lanjut Pak Ketua. Pak Menteri. Pak Menteri mau lama lebih bagus. Iya, bagus Pak. Ini karena saya lihat wajahnya mau kaya sebelumnya. Ada yang menarik di Republik ini. Pak Ketua, kalau bisa ada investor dari dalam negeri. Ada yang menarik, sangat menarik, dan ini nanti merubah peta politik dunia. Kalau perlu Indonesia menjadi leader, pemimpin pangan dunia. Kelapa. Iya betul Pak. Kelapa, kemarin aku dihujat teman-teman pabrik kelapa. Pak Mentan, ini tidak ada kelapa, harganya naik 10.000 per biji, yang dulu Rp1.000, 600 di Maluku Utara. Naik 10.000%. Aku katakan beri ruang petani untuk sejahtera. Nah, tahu harganya 1.000. Pak Ketua, ini 1.000. Kita kalau jual coconut milk, ada contohnya nggak tadi? Ini 10.000%. Hari ini kita bangun pabrik, insya Allah tahun depan diresmikan 2 lagi. Ini kita ekspor coconut milk, VCO. Ini coconut milk, ini air kelapa. Air kelapanya Indonesia kita jual. Aku tunjukkan air kelapa Indonesia. Ini 16 miliar butir. Kelapanya, airnya saja kita jual 2.436 triliun. Cuma sebagian malasnya tidak ketulungan. Padahal ini dikemas. Dan kita sudah ekspor kemarin, minggu lalu. Kami kunjungan, lusa ini kami mau berangkat lagi. Ini diekspor langsung ke China. Harganya tahu kelapa di sana 30.000 per biji. Indonesia dibuang. 30.000 per biji. Nah, kalau kita ini hilirisasi, kita ekspor 24 triliun. Ini ekspor kita. Dan ini kita sudah ekspor. Ini mana? Ini 24 triliun. Kalau kita hilirisasi kali 100, itu kan 2.400 triliun.
Jadi isi kelapa dengan air kelapa itu 4.800 triliun. 5.000 triliun. Itu sama dengan 1,5 APBN. 1,5 tahun APBN. Dan bahannya sudah ada. Kita pengekspor kelapa. Kira-kira negara yang sudah buat pabrik kelapa di Eropa, di China, itu terhenti seketika. Benar? Iya, betul Pak. Tapi Anda yang melanjutkan. Coba lihat kelapanya. Ini coconut milk, air kelapanya kemarin. Kemasannya bagus. Ini. Kelapa dulu ke Maluku Utara, kami 4 kali diundang baru bisa tembus. Itu kemarin kelapanya harganya 6.000. Sekarang 3.500. Aku minta naikkan 5.000 minimal sampai 10.000. Ini kelapanya. Kalau ini kita hilirisasi semua, kelapa saja 5.000 triliun. Iya, Persoalannya, Presiden pernah tanya kami, Pak Mentan katanya MIFE dengan sejuta lahan gambut di Merauke tidak tumbuh. Beliau langsung datang. Ini waktu datang. Salah satu contoh. Langsung kami ditanya, Pak Mentan, katanya padi tidak bisa tumbuh. Iya Pak, karena tidak ditanam. Diseminarkan, kayak begini-beginilah. Jadi nggak tumbuh. Terus maksudnya, ditanam baru tumbuh Pak. Ini sudah tumbuh 40.000. Ketawa beliau. Ini gimana? Harus bertindak. iya, betul. Dan hati-hati, anak muda, kalau duduk di warung kopi, usahakan jangan duduk sesama 5 watt. Jangan beritahu yang lain ya. Tahu 5 watt? Tidak ada pindah panas, head transfer. 5 watt itu yang kayak mata lipat tuh. Kayak lilin. Tahu, ngerti maksudnya? Kalau you duduk sama-sama orang susah, 10 orang, 1 orang punya masalah 10 masalah kau bawa pulang. Dan yang paling parah adalah yang bayar tidak jelas. Itu jantung sudah berdebar. Yang bayar nanti ini siapa ini? Ini kita sama-sama orang susah. Jadi cari power plan. Caranya adalah kalau lihat ketua praksi, beliau sudah duduk di sampingnya. Itu sudah pasti itu yang bayar tuh. Nikmati itu. Betul Pak. Itu cerdas jadi pemuda. Ini pemuda sama-sama cari orang susah. Ayo menderita. Kenapa? Pasti keluhan semua. Waduh, aku belum bayar SPP. Aduh, ibuku belum kirim uang. Aduh, ayamku mati. Sudah selesai. Oke, lanjut. Kita hilirisasi ini. Target kita, kalau ini jadi, itu membuka lapangan kerja. Tahu? 1,6 juta orang. Ini investasi 371 triliun. Dan kalian yang mau ikut silakan ikut. Yang ada lahan lapor, kita tanami, Anda pelihara. Itu lapangan kerja 8 juta orang. Lihat berita kemarin, sektor pertanian menciptakan lapangan kerja tertinggi. Karena pertanian itu padat karya dan padat hasil. Nah, ini nanti kita kejar. Sekarang ini Bapak Presiden sudah memberikan anggaran 10 triliun. Itu ABT, Bu Enda, ABT. Kita akan serahkan nanti. Ini sekarang kita sudah minta pemuda-pemuda Indonesia, Pak Ketua, kalau ada pemuda tani, kalau bisa didaftar lahannya, kita tanami gratis, pengolahannya gratis, semua gratis. Ini pemuda yang 1,6 juta orang kita cari. Jadi kami sudah ajak pemuda Ansor, pemuda HIPMI, kami semua pemuda kami ajak. Yang terakhir adalah pemuda ini, pemuda tani ya. Pemuda tani. Silakan mendaftar, yang punya lahan, negara yang tanami. Tapi Anda jaga. Ya minimal 4 hektar. Kalau 4 hektar itu sudah di atas gaji menteri lah pendapatannya. Gaji menteri 19. Janganlah berpikir terlalu jauh mau jadi menteri. Lebih baik bypass saja. Saya cuma tersesat jadi menteri. Aku pengusaha aslinya. Nah, kemudian kemarin dikasih lagi ayam nih. 20 triliun. Coba aku buka. Nanti yang mau beternak ayam boleh. Mau perkebunan. Nih, ini nanti negara. Ini Pak Ketua. Negara yang jangan 2 orang yang kuasai. Aku siapkan 21 orang, 21 pabrik hulu hilir. Ekosistemnya, kemudian koperasi, ini bergeraklah ekonomi. Dan itu 1,4 juta
orang. Jadi 3 juta Pak Ketua. Dengan ini kita gerakan hanya anggaran 30-40 triliun. Tapi 3 juta tenaga kerja dengan keluarganya 12 juta. Ini jadi pakan yang selalu sulit, pembibitan yang grandparent stock, ini obat sulit, negara yang handle Pak Ketua. Sehingga jutaan peternak ini tidak ada naik turun, naik turun, naik turun. Karena dikendalikan oleh 2 orang, 3 orang.